Pemerintah Kalurahan Banyuraden menyelenggarakan syawalan dan halal bihalal bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Kalurahan Banyuraden. Kegiatan yang diselenggarakan Rabu malam tanggal 16 April tahun 2025 dihadiri Gustan Ganda Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Tamzis Sarwana Panewu Gamping, Polsek Gamping, Koramil 17 Gamping, KUA, Puskesmas Gamping 2, TRC Gamping, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan para undangan. Sebagai pembicara Haji Agung Budianto, dan ikrar syawalan disampaikan oleh Hendi Indra Utama Carik Banyuraden. Dalam sambutan pembuka Sudarisman Lurah Banyuraden menyampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami atas nama pemerintah Banyuraden juga atas nama pribadi mengucapkan selamat malam, selamat datang. Dengan kesempatan ini Bapak Ibu semua juga mengundang kami dalam acara halal bihalal di malam ini. Juga pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebenarnya apabila dalam menyediakan tempat dan beserta sarananya dalam kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga pada kesempatan malam hari ini atas nama itu tidak lupa juga kami lupa dari beberapa instansi perguruan tinggi yang pertama yang itu Bendrawuh, mohon maaf kelupaan. Jadi juga dilanjutkan pada malam hari ini pemerintah Banyuraden mengadakan halal bihalal syawalan yang mana kegiatannya sudah rutin kami adakan, dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Tentu saja kami juga berterima kasih biasanya kepada seluruh rekan panitia dan semua saja yang telah membantu acara pada malam hari ini sehingga acara bisa selesai dengan lancar, sukses adanya. Juga pada kesempatan ini pula untuk masih bulan Syawal, tidak lupa kami pribadi juga seluruh pamong perangkat tentu saja tidak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, tentu saja selama memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semua, kami beserta seluruh rekan banyak kekurangan kesalahan, mohon Bapak Ibu semua bisa memaafkan, dan tentu saja dengan acara silaturahmi ini semoga bisa menonton dan ke depan kita tingkatkan tali persaudaraan kita dari masyarakat, pemerintahan, dan semua unsur masyarakat. Juga pada kesempatan ini pula kami menyampaikan agenda-agenda di tahun ini bahwa Banyuraden akan mempunyai gawe hajat besar yang mana Kelurahan Banyuraden ini mewakili Kabupaten Sleman dalam lomba desa di tingkat daerah Yogyakarta. Untuk itu mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, semoga Banyuraden bisa membawa nama baik dari Banyuraden sendiri maupun Kabupaten Sleman di tingkat DIY untuk menjadi juara lomba desa. Juga sangat penting juga setelah lomba desa kami sudah
nyeleni nabung dari anggaran APBK selain dana desa tentu saja untuk pembangunan kantor pelayanan di Kelurahan Banyurade. Dan alhamdulillah ada sekitar 2 miliar masalah. Insya Allah nanti bisa tahun ini setelah lomba selesai segera kantor pelayanan ini akan direhab. Tentu saja sesuai cita-cita saya 2013 itu mau maju dulu. Bisa dan kelurahan pamong perangkat bisa nyaman dalam potensi. Dan alhamdulillah tahun ini semoga terlaksana. Untuk itu mohon dukungan doa restu Bapak Ibu semua, semoga pembangunan kantor pelayanan pemerintah Kabupaten bisa berjalan lancar. Tentu saja nanti kita Banyurade lebih megah, lebih maju, dan masyarakat sejahtera bisa segera terwujud. Dan mohon diketahui dari tahun ke tahun saya tidak pamer PAD, khususnya PAD Banyurade dari 2013 sampai 2025 nantinya. Alhamdulillah kalau dilihat di gambar grafik itu naik terus 200.000 Bapak semua seluruh masyarakat untuk mengawasi ataupun memantau jalannya pemerintah. Monggo kami menunggu saran kritik masukan dari masyarakat semua untuk demi kemajuan Kelurahan Banyurade. Yang kita hormati Bapak Lurah Sudarisman beserta Ibu, terima kasih Ibu. Ini dengan setia selalu mendampingi Pak Lurah. Semoga beliau berdua ini juga menjadi contoh bagi warga masyarakat Banyurade bagaimana membangun ketahanan keluarga. Karena pemerintah yang hebat, anak-anak yang hebat itu lahir dari keluarga yang hebat dan tentunya yang harmonis. Terima kasih Pak Lurah selalu memberi contoh. Kemudian yang kita hormati Ketua BPK Dr. Samianto juga beserta seluruh anggota BPK. Yang kita hormati Serma Haji, juga Bapak Babinsa Serda Eri Prabowo, Babin Kamtimas Bribka Suwarno, juga yang kita hormati lembaga pendidikan yang hadir. Kita bangga pada hari ini juga hadir, tadi Pak Lurah menyampaikan yang diundang ini adalah tokoh-tokoh Banyurade yang akan membuat wajah Banyurade ini seperti apa yang diundang ini. Yang pertama, saya mohonkan izin Pak Bupati seharusnya tadi terjadwal untuk bisa bersama, karena beliau ini sangat suka menyapa masyarakat, tetapi saat ini belum bisa hadir. Kemudian di bulan Syawal ini tentunya saya bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Sleman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Juga mohon maaf apabila sebagian dari kami perwakilan rakyat yang ada di Dapil Gambir Melati khususnya berkomunikasi dengan warga masyarakat Banyurade ada hal yang tidak tepat pada kali hari ini, saya mohonkan maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena pada hari ini kami DPRD diundang. Mungkin Bapak Ibu, terutama mungkin RT, RW, BPK, juga Pak Lurah. Untuk itu saya nanti minta pada Profesor Agung, karena beliau ini berdirinya akademisi juga ulama. Siapa itu akademisi? Akademisi ini adalah orang-orang yang mampu membuat keputusan. Bayangkan kalau orang-orang hebat yang membuat keputusan di Kabupaten Sleman hingga tingkat kelurahan tidak disangoni ilmu agama.
Bisa saja ini menjadi tidak tepat. Kemarin saya diskusi dengan Pak Harto bahwa beliau dalam memimpin Kabupaten Sleman ini akan melibatkan kajian dari para akademisi, hingga yang diputuskan ini adalah hal yang paling tepat. Tapi Pak Harto juga mengingatkan bahwa hal yang terbesar dari pembangunan di Kabupaten Sleman ini adalah paling susah juga adalah mendidik karakter warga Kabupaten Sleman. Untuk itu kami berterima kasih pada Pak Sudarisman yang pada malam hari ini memberikan contoh untuk mengundang seluruh orang-orang hebat di Banyuraden. Panjenengan semua tokoh yang mampu membuat Banyuraden ini akan seperti apa. Di tangan panjenengan ini mungkin kita sering melihat di media, bahkan mencela ketika ada pejabat yang korupsi. Kita bahkan sering mencela dan tidak suka. Untuk itu tidak perlu jauh-jauh. Mari kita membangun Banyuraden ini jauh lebih bermartabat di bawah kepemimpinan Pak Sudarisman dan bersama seluruh tokoh masyarakat. Dan tadi siang saya bertemu dengan Kepala Dinas PMKDI KPH Yudo Negoro. Beliau mengatakan bahwa saat ini satu-satunya dari 38 provinsi yang melakukan reformasi birokrasi hanya DIY. Ada 16 reformasi birokrasi yang akan dilakukan. Beliau mengatakan setiap tahun akan ada 5. Artinya nanti 2027 diharapkan reformasi birokrasi kalurahan ini akan selesai. Apa itu reformasi kalurahan? Reformasi kalurahan ini ada 2 hal. Yang pertama adalah reformasi birokrasi kalurahan, dan yang kedua adalah reformasi pemberdayaan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 sisi. Ketika 2 sisi ini digabungkan, kami yakini kalurahan ini akan menjadi jauh luar biasa. Dan Kanjeng Yudo mengatakan, Bupati Sleman ini punya rel dalam mengatur pemerintahan, yaitu pakai Undang-Undang Pemerintahan nomor 23. Pemerintah kalurahan melakukan rel pembangunan ini dengan Undang-Undang Desa. Nah, ini yang akan disinergikan. Kalau 16 reformasi birokrasi ini bisa kita jalankan, di kalurahan terjadi reformasi birokrasinya. Tadi Pak Lurah sudah akan mengawali 2025 ini akan dibangun kantor kalurahan supaya pelayanannya jauh lebih nyaman. Jadi Pak Lurah akan mulai membangun infrastrukturnya, tapi kami harapkan kita semua tidak lupa. Tadi Kanjeng Yudo juga mengingatkan bahwa kita sebagai pamong itu mengabdi kepada masyarakat, terutama lurah. Tadi lurah disinggung Pak Sudarisman. Lurah itu lurus arah. Jangan berbelok, kalau berbelok nanti bajunya orange. Tapi bukan orange yang di sana, orange yang di sana itu tokoh masyarakat relawan yang banyak membantu. Itulah kemudian pemberdayaan masyarakat. 9 skala prioritas Pak Gubernur ini saat ini menyampaikan bahwa tanah kas desa diprioritaskan untuk kelompok masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan. Dan beruntung tadi Pak Sudarisman juga mengatakan yang hadir di sini juga RT RW lembaga di kalurahan. Saat ini panjenengan dilindungi oleh satu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang LKK yang bunyinya pemerintah kalurahan dibantu oleh LKK untuk merencanakan dan mengusulkan pembangunan. Siapa itu LKK? RT, RW,
PKK, Posyandu, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Itu LKK yang ada di Permen. Tetapi LKK yang di Perdu ada 7, satu lagi Limas. Makanya tadi Pak Lurah mengatakan minta didampingi oleh anggota DPRD. Saya sampaikan di sini juga bahwa ketika anggota DPRD berada di kantor membahas anggaran, sekali lagi saya sampaikan kepada anggota kami, anggota DPRD tidak boleh mengusulkan program. Programnya dari siapa? LKK dan Kalurahan. Untuk itu saya mohon izin, ada RT, ada RW, ada Pak Dukuh, ada Pak Carik, ada Ulu-Ulu, semua perangkat. Ajak semua anggota dewan untuk turun di Banyuraden. Ajak mereka bawa programnya, apa yang ditawarkan kabupaten. Kemudian rapatkan itu di RT RW. Ada dasarnya tadi Permen 18 2018, kita dampingi bersama. Dan terakhir Pak Sudarisman, salah satu besok kebanggaan Kabupaten Sleman ini ketika dalam lomba desa yang diwakili Banyuraden beradu inovasi, beradu segalanya dengan kalurahan yang lain di DIY ini. Ketika menang, yang bangga tidak hanya Kabupaten Sleman, tapi juga Pak Lurah bersama masyarakat Banyuraden. Untuk itu Pak Lurah, kami dari DPRD, semua wakil rakyat yang ada di Dapil Gamping Pati siap diajak rapat. Kapan kita rencanakan? Ayo kita tunjukkan kebanggaan masyarakat Banyuraden, kita tunjukkan keunggulan masyarakat Banyuraden. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.